banyak cara bagi masyarakat Toro Siaje untuk mendapatkan biota laut. Sekarang saya mau mencari peruntungan untuk mendapatkan suntung. Tradisi membakar perahu ini memang dilakukan setiap 1 bulan itu 2 kali. Makanya nggak heran di sini perahunya tuh semua bersih-bersih. Gorontalo dianugerahi aset alam yang luar biasa, Teluk Tomini. Bukan hanya dikenal sebagai teluk terbesar di Indonesia, tetapi juga jadi salah satu pusat keanekaragaman hayati laut paling kaya di dunia. Ada banyak cara bagi masyarakat Toro Siaje untuk mendapatkan biota laut. Sekarang saya mau mencari peruntungan untuk mendapatkan suntung. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mesin perahu sengaja dimatikan untuk menjaga target buruan kabur. Perahu bergerak pelan mengandalkan dayung dan alat seadanya. Mana? Wih, ada. Wah, ada suntungnya. Ya lari. Mana dia? Oh, ke sana. Ada lagi. Wah. Dapat suntung. Memang semuanya itu terjadi begitu cepat. Jadi tadi dari atas kita udah mencoba untuk nombak, nggak taunya beneran dapat. Dalam waktu singkat, kami harus melompat ke laut karena jarak sotong cukup jauh untuk dijangkau. Abang, ini dapat. Wah, Om, lihat ini topi Om, sampai ngambang. Lupa sama topi. Saking excitednya untuk turun ke laut, sampai lupa kalau topi dipakai sama Om. Lepas saja. Di Padang Lamun, Seahorse berusaha menemukan tempat persembunyian. Kami masih terus mencoba peruntungan. Sotong jarang sekali sendirian. Masyarakat Bajo percaya, tak jauh dari lokasi kami saat ini, kami akan mendapatkan kawanannya. Ada lagi itu. Bisa. Wah, ayo Om, tunggu Bang. Wah, besar ukurannya. Tadi di awal memang kelihatannya sedikit samar-samar karena suntung ini pintar sekali berkamuflase. Akhirnya dapat juga setelah ditombak. Ini Om. Besar sekali. Meskipun hidup berdampingan dengan laut, masyarakat Bajo tetap memiliki kebutuhan akan serat. Mereka sering melakukan barter hasil laut untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Wah, udah sampai di pasar.
Ini karena memang dapat sotongnya itu lebih, makanya kita mau langsung tukarkan dengan kebutuhan lainnya. Nih udah kelihatan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Saya mau tukar dulu. Kita mau tukar dengan kangkung, Ibu. Hasil laut ditukar dengan cabai, tomat, bawang, dan penyedap alami lainnya. Sistem barternya di sini itu sesuai dengan harga sotong yang kita dapatkan. Karena tadi sotongnya itu kurang lebih beratnya 1 kilo, makanya kita juga belanjanya dengan harga yang sama dengan 1 kilo sotong. Ini udah dapat kangkung, udah dapat rica, apalagi kira-kira? Buah kah? Iya, buah semangka. Semangka boleh. Dari 1 kilogram sotong seharga Rp50.000, ternyata kami masih bisa memilih beberapa kebutuhan lain. Nah ini lumayan nih, udah dapat buah, dapat sayur dan juga rica. Cocok untuk kita masak habis ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Suntungnya sekarang akan dimasak garuk kuning. Kalau bahasa Indonesianya itu bisa disebut sebagai oseng-oseng. Oseng-oseng pakai bumbu kuning gitu ya, Bu? Sementara saya menyiapkan sotong, ibu menumis kangkung yang sudah kami dapat dari pasar. Tinggal masukin kangkung ya, Bu? Iya. Langsung? Iya. Oke. Sudah, Bu, kangkungnya? Saya mau lanjutin bumbu ya, Bu? Iya. Saya haluskan dulu. Belum selesai nih. Hanya sekitar 3 menit saja, tumis kangkung sudah matang. Wah, kangkungnya udah matang nih. Berarti habis ini tinggal kita masak suntung. Iya. Tutup, Bu? Oke, nah ini supaya cepat matang, makanya ditutup. Dan bumbunya nanti akan lebih meresap. Sotong merupakan sumber protein hewani yang nutrisinya sebanding dengan daging ayam atau ikan. Protein ini penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh. Bagi masyarakat Torres Yajem, untuk menikmati makanan selezat ini tidak perlu jauh-jauh. Ibarat kata cukup di belakang rumah aja, sudah dapat seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Suku Bajo atau suku laut menjadikan lautan sebagai rumah, memutuskan hidup berdampingan dengan alam. Perahu menjadi transportasi utama yang digunakan oleh masyarakat suku Bajo. Makanya mereka itu selalu menjaga dan juga merawatnya. Dan biasanya dengan cara dibakar. Kira-kira seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perahu menjadi elemen penting dalam kehidupan suku Bajo. Mereka paham betul cara merawat dan menjaga perahu tetap awet. Nih, daun-daun ini nanti digunakan untuk membakar perahu. Dan kenapa daun kelapa? Karena memang kebetulan lokasinya juga di pinggir pantai, jadi lebih mudah untuk didapatkan. Hati-hati, Pak! Sebagai masyarakat yang sering berpindah, suku laut memiliki kemampuan beradaptasi dengan berbagai kondisi. Bukan hanya mahir di perairan, namun juga terampil memanjat pohon tanpa alat bantu. Tangkai daun sengaja dipotong menyisakan tulang dan helai daunnya saja. Akhirnya kepotong juga. Nah ini memang bagian pelepah yang tebal ini sengaja dipotong. Nih, karena pertama berat, kedua kandungannya itu nggak mudah terbakar. Jadinya yang dibutuhkan itu hanya daun-daun keringnya saja.
Serat kasar limbah kelapa ini cukup tajam. Jika tergores, bisa menyebabkan iritasi dan luka peradangan. Selanjutnya, kami akan mencari daratan pulau terdekat. Hati-hati Pak. Wah. Oke. Sengaja memang langsung dilaju biar bisa sampai pasir. Sengaja dipilih pantai yang memiliki permukaan landai untuk membuat badan perahu berada di atas permukaan kering. Berat badan perahu lebih dari 700 kg, mengharuskan Pak Joko menggunakan pengungkit atau tuas untuk menggesernya. Lanjut untuk membersihkan seluruh bagian permukaan badan kapalnya. Nah, ini biasanya kita bersihkan itu dari lumut dan juga kotoran-kotoran, makanya sambil disikat. Cara ini rutin dilakukan untuk menjaga perahu tidak berlubang atau bocor. Sekarang kita mau lanjut ke proses pembakaran bagian badan kapal. Nah, ini daun-daunnya ditaruh ke situ dulu Pak, ke dekat-dekat kapal. Dipastikan mesin perahu yang berisi gasolin telah tertutup kain agar tidak menjadi pemicu api menyala lebih besar. Ini nih tips untuk membakar badan perahu. Jadi daun keringnya itu memang sengaja dibikin memanjang. Nah, jadi tinggal ujungnya aja yang dibakar, nanti lama-lama akan merembet ke belakang. Api yang dihasilkan dari pembakaran sangat ampuh untuk membunuh teritip dan organisme laut lainnya. Selain merusak permukaan kayu, organisme laut ini dapat menghambat laju perahu dan meningkatkan gesekan dengan air. Proses membakarnya pun itu nggak boleh didiamkan terlalu lama, karena nanti perahunya bisa terbakar. Makanya saya sambil gerakin supaya terbakarnya juga merata. Tradisi membakar perahu ini memang dilakukan setiap 1 bulan itu 2 kali. Makanya nggak heran di sini perahunya tuh semua bersih-bersih. Setelah dibakar, permukaan lambung perahu menjadi lebih halus, menghambat organisme laut untuk menempel. Dalam 2 minggu ke depan, perahu dipastikan aman dan dapat melaju dengan optimal. Perahunya sudah terlihat bersih, dan dengan cara seperti inilah masyarakat Toro Siaje membuktikan bahwa perawatan perahu ini bisa menjadikan perahu itu lebih tahan lama. Buktinya perahu punya bapak itu bisa bertahan sampai 10 tahun. Jadi nggak cuma manusia yang butuh perawatan, perahu juga butuh perawatan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo kita dorong lagi, Bang. Berat. Hidup di atas permukaan laut menjadikan teripang sebagai komoditi utama bagi masyarakat Toro Siaje. Sebagai penjaga laut, masyarakat suku Bajo mahir dalam melakukan perburuan sebagai upaya memaksimalkan hasil alam. Hidup di atas permukaan laut menjadikan teripang sebagai komoditi utama bagi masyarakat Toro Siaje. Nah ini nih, sekarang kita udah sampai di lokasinya, saya mau langsung cari. Kami harus tetap berhati-hati dengan sekawanan bulu babi yang membahayakan. Kode keras ya Pak ya? Iya. Wah, dapat 1. Nih teripang. Kalau di sini disebutnya cerak duri. Teripang cerak duri. Terlihat
bagian permukaan badannya itu seperti ada duri-durinya memang. Telenota ananas adalah salah satu jenis teripang yang cukup populer dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Namanya tersemat karena tubuhnya yang bulat memanjang ditutupi oleh duri-duri yang tajam. Langsung lembah. Waduh. Kalau yang sebelumnya tadi kita ambil dia, yang ini begitu diambil tuh lihat langsung lembah. Kalau yang ini beda jenis lagi ya Pak? Ini teripang apa kalau ini? Ini gamat batu. Gamat batu. Kalau dari warnanya dia seperti batu karang memang. Benar-benar menyerupai. Jadi mencarinya harus jeli. Teripang menjadi hasil laut yang banyak dicari. Mencari teripang memerlukan kemampuan menyelam, pengetahuan lokasi, dan perilakunya. Dapat lagi teripang gamat batu dan juga cerak duri. Ini nih, teripang ini tuh cukup pintar karena dia warnanya tuh bisa berkamuflase sesuai dengan habitatnya. Karena ini di bawah itu berpasir dan juga batuannya persis warnanya kayak gini nih. Hewan yang tak bertulang belakang ini tidak memiliki alat pertahanan fisik atau racun yang kuat seperti beberapa hewan laut lainnya. Bentuk tubuh yang memanjang dan lentur jadi satu-satunya kelebihan. Memungkinkan mereka untuk masuk ke celah-celah batu atau pasir sebagai upaya menghindari predator. Memang teripang itu banyaknya di malam hari dia keluar. Karena dia sambil mencari makan juga. Kalau siang-siang seperti ini, dia banyak ngumpet di dalam batu-batu karang, jadi kita sulit untuk menjangkaunya. Tapi bukan berarti nggak ada, mereka juga kadang suka keluar. Nah ini saya lagi mencari kesempatan gimana bisa mendapatkan teripangnya. Hewan lunak ini mengkonsumsi mikroorganisme seperti bakteri dan alga. Mereka juga memakan detritus, yaitu bahan organik yang telah membusuk, seperti sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Dengan memakan sedimen, teripang membantu menjaga kualitas air laut. Mereka bisa mencegah terjadinya penurunan kadar oksigen dalam air serta kematian massal makhluk laut lainnya. Dapat lagi teripangnya, teripang hitam. Berbeda memang dengan yang warna putih tadi. Kalau hitam itu bisa hidup di mana saja dia. Teripang hitam umumnya lebih toleran terhadap perubahan kondisi lingkungan, membuat mereka bisa bertahan hidup di berbagai situasi yang kurang ideal jika dibandingkan dengan jenis teripang lainnya. Karena teripangnya sudah lumayan dapatnya banyak, kita mau langsung bawa ke tempat pengolahan. Karena sebenarnya teripang itu nggak bisa langsung dimakan. Ya udah Pak, ayo kita langsung lanjut jalan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ibu, ini kami sudah bawa teripangnya ini. Bisa dihitung dulu Bu? Ya boleh. Adanya pengepul memudahkan nelayan untuk menjual hasil lautnya. Teripang yang harganya lebih mahal umumnya berasal dari laut yang lebih dalam dan sulit untuk ditangkap. Ini setelah dihitung, sekarang teripangnya mau langsung diolah Bu. Tapi sebelum olah saya ganti baju dulu ya Bu, dingin soalnya. Sebelum direbus, teripang ini memang harus dibersihkan dulu bagian perutnya. Supaya nanti ketika udah selesai direbus itu teksturnya jadi lebih padat. Nah ini caranya, itu dipotong bagian ujungnya, terus dikeluarkan saja isinya. Organ dalam timun laut mengandung
mengandung banyak bakteri dan enzim penyebab pembusukan. Jika tidak segera dibersihkan, akan menghasilkan bau tidak sedap dan membuat teripang tidak layak konsumsi. Kalau sudah dikeluarkan isinya memang tidak boleh terlalu lama disimpannya, harus langsung direbus supaya tidak hancur teksturnya. Menurut masyarakat Bajo, teripang tidak boleh terlalu sering terkena tangan. Mereka percaya semakin sering disentuh, badan teripang mudah putus. Ada lagi nih yang sebesar ini. Ketika direbus, nanti dia akan besarnya kurang lebih segini nih. Tuh, sangat jauh sekali perbedaannya. Nah, kalau udah kayak gini bentuknya, baru bisa dikasih garam ya, Bu. Bu, ini hancur. Itulah makanya kita harus buru-buru nih kalau isi perutnya udah keluar. Masukin. Perebusan merupakan salah satu cara untuk mengawetkan teripang. Sebab hewan laut ini akan rusak dan tidak laku dijual jika dibiarkan terlalu lama di luar air. Nah, ini teripangnya itu memang sengaja digarami supaya nanti hasilnya itu lebih awet. Dan biasanya proses penggaraman ini tuh didiamkan selama minimal 3 hari, setelah itu baru dijemur ya, Bu. Garam memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kandungan air dari makanan dan membunuh bakteri penyebab pembusukan. Oleh karena itu, garam sangat efektif untuk proses pengawetan. Teripang yang udah kering ini, itu kalau dijual harganya bisa sampai 2 juta per kilo. Luar biasa, memang mahal sekali. Karena memang teripang ini tuh biasa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memang ya, kualitas sambiki dari Modo Inding itu juara banget. Selain bisa diolah menjadi kuliner yang khas, bisa juga nih dinikmati dengan cara yang unik. Dari perairan laut Gorontalo, petualangan saya lanjutkan ke dataran tinggi Sulawesi Utara. Perkebunan luas di punggung bukit menjadi lanskap Modo Inding Minahasa Selatan. Di balik pemandangan hijau di ketinggian 1.600 meter ini tersimpan hasil panen yang memuaskan. Salah satu hasil hortikultura yang terkenal adalah labu kuning. Wah, sambiki menjadi hasil panen andalan di Modo Inding. Kelihatan dari hasilnya yang memang juara banget nih, lihat sebesar ini. Dan sekarang saya mau ikut panen bersama Kasinta dan juga Pak Nixon. Labu yang dipetik saat masih hijau memiliki usia simpan yang lebih panjang. Apabila disimpan secara tepat, buah ini dapat bertahan hingga berbulan-bulan lamanya. Ini kayaknya udah terlalu matang nih, warnanya kuning banget. Di sini panen sambiki itu setiap 3,5 bulan sekali. Dan sekalinya udah mulai panen itu 2 kali petik sistemnya. Jumlah labu yang dipanen melimpah karena dalam satu tanaman bisa menghasilkan 2-6 buah. Kalau tanaman lain biasanya rumput liarnya itu harus dibersihin. Khusus untuk sambiki ini nggak wajib. Justru rumput liar itu bisa melindungi sambikinya. Jadi nggak terkena langsung sinar matahari. Kualitas sambikinya menjadi semakin baik. Apabila terkena sinar matahari langsung, sambiki lebih cepat matang dan warnanya berubah kekuningan. Wah, ini dia. Suaranya sudah terdengar kencang. Kolero sudah datang. Jadi kolero ini adalah motor pengangkut hasil panen. Kendaraan khas daerah Modo Inding ini dapat melibas berbagai medan. Jalur tanah dengan kemiringan ekstrim merupakan makanan sehari-hari para pengendara kalero. Ya. Jadi memang ini karena penopangnya hanya balok yang panjangnya kurang lebih 2 meter, makanya sambikinya ini harus disusun rapih supaya nanti pada saat kaleronya berjalan itu tidak jatuh-jatuh. Walaupun memang nanti kita masih ikat-ikat.
Ayo Om, lanjut susun. Sambikinya sudah tersusun rapi di atas kalero dan siap untuk dibawa ke tempat penjualan. Tapi, Abang, saya mau ikut naik di sini ya. Abang, aman kan bawa saya? Aman ya? Saya mau ikut ke sana, jadi mau nebeng Bang. Tidak hanya mengangkut hasil panen, biasanya para pemanen ikut menumpang di atas kalero. Di tangan ahlinya, motor melaju kencang meski membawa beban berat. Akhirnya sampai juga di tempat penjualan. Nah sekarang kita mau pindahin sambikinya dulu nih. Biasanya para pembeli luar daerah membeli dan mengangkut sambiki langsung dari tempat timbunan seperti ini. Sambil ditimbun, sambil disortir juga antara yang besar dan juga yang kecil nih. Nggak boleh karena nanti penjualannya itu beda. Harganya beda. Masih banyak? Masih banyak karena nuruninnya satu-satu. Banyaknya jumlah sambiki di pasaran sangat mempengaruhi harga. Ketika sedang langka, satu buah sambiki dapat tembus hingga ratusan ribu rupiah. Jongkok ya. Sambiki ini nggak langsung dijual di pasar, tapi ditimbun dulu di sini supaya nanti kalau ada pembeli yang mau datang langsung bisa membeli sesuai dengan kebutuhan dan juga selera. Kayak saya nih, udah milih satu mau langsung diolah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bagi masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Manado, sambiki tidak dapat dilepaskan dari keseharian. Sebagai bahan utama bubur Manado, sambiki memiliki jumlah permintaan yang tinggi. Kalau biasanya di Sulawesi Utara, sambiki ini dibikin tinutuan. Kali ini saya mau bikin yang beda. Jadi mau bikin ikan woku yang dimasak dalam sambiki. Jadi ini sambikinya mau saya kupas dulu, buang isinya. Terus nanti baru kita masak di dalam sini. Sembari membersihkan sambiki, dalam waktu bersamaan bumbu juga disiapkan. Beragam rempah yang dihaluskan menggunakan alat tumbuk tradisional. Kita aduk-aduk dulu. Oke. Nah ini bumbunya sudah tercampur merata, tinggal dimasukin aja ke dalam sambiki. Sambiki berukuran besar seperti ini dapat dimanfaatkan sebagai wadah. Lauk yang dimasak di dalamnya memiliki campuran rasa manis khas labu kuning. Jadi nanti ini sambikinya dibakar. Nah, baru nanti ikannya matang di dalamnya. Panas yang terperangkap di dalam sambiki dapat mengukus daging ikan. Namun, butuh waktu lama agar hidangan ini benar-benar matang. Jadi anget ya Kak? Pas banget nih di dataran tinggi kayak gini. Masaknya sambil bikin perapian, cocok banget. Jadi sambil menghangatkan badan. Api unggun telah menjadi bara, menandakan sambiki sudah matang. Kami segera mengeluarkan labu dari lubang yang kami buat. Sambiki dapat dimanfaatkan sebagai alternatif karbohidrat. Pengen langsung nyobain dulu nih sambikinya. Waktu memasak yang tepat membuat sambiki memiliki tekstur terasa pas. Tidak lagi keras, namun tetap tidak mudah hancur. Dan teksturnya juga lembut banget seperti ubi. Emang ya kualitas sambiki dari Modo Inding itu juara banget. Selain bisa diolah menjadi kuliner yang khas, bisa juga nih dinikmati dengan cara yang unik. Ikuti jejak saya, jejak petualang.